aja sih, kalau perasaan sih nggak begitu ya. Juga yang ngejelekin kan emang udah dari di bawah kita gitu loh, Wih, standarnya kita. tadi sebelum podcast itu Listiana sibuk banget deh nyiapin sesuatu. Apa sih itu? Ini karya lontar aku yang baru aku buat kemarin. Oh, H-1. Iya. Wih, tunjukin dulu dong ke kamera. Makan apa nih? Makan pedas-pedas pasti ya. Makan pop mie dicampur roti. Pop mie dicampur. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun kalian berada. Welcome back to Ponsa, Podcast on Skensa. Salam kenal semuanya, saya Cahya, OSIS SMK Negeri 1 Denpasar. Dengan narasumber kali ini ada... Saya Sastra sebagai atlet lari 5 kilo Ya. dari kelas RPL 2. Halo Sastra. Saya Ana, saya artis kategori nyurat lontar dari kelas 10 DKV 2. Halo Ana. Jadi dari kapan nih kalian tuh ada minat untuk ikut Persenijar? Aku aktif Persenijar itu di SMP, lebih tepatnya kelas 2. Udah mulai dari sana mulai ikut Persenijar. Kalau untuk Sastra? Saya juga sama, mulai dari kelas 2 SMP dan juga sudah mengikuti Porjar pada saat itu juga. Oh, kok kalian bisa ikut sih jadi artis sama atlet? Gimana asal usulnya gitu? Kalau asal usulnya itu sih singkat aja ya. Dari SD aku emang udah suka aksara Bali. Itu suka karena ngelihat hasil teman itu bagus. Dari sana aku mulai tertarik, tapi karena Covid berhenti. Lalu ke SMP, singkat ke kelas 2 SMP itu ada materi nyurat lontar. Di sana juga aku mulai tertarik dan udah mulai nulis, walaupun masih ya jelek-jelek lah. Tapi pernah beberapa kali ikut festival dan lomba. Jadi dari sana udah mulai suka. Kalau untuk Sastra gimana? Kalau saya dulu waktu SD emang suka olahraga kayak sepedaan atau lari-lari itu kan. Terus lanjut juga ke SMP kelas 2. Itu saya juga iseng-iseng ikut atletik kan. Lanjut ikutin Porjar juga. Porjar Alas Tenggara waktu itu menang. Terus lanjut lagi. Berarti waktu SMP udah pernah ikut Porjar? Udah, ini Oh, udah dari Porjar SMP. yang ketiga sekarang. Wih, keren banget. Itu tadi sebelum podcast itu Listiana sibuk banget deh nyiapin sesuatu. Apa sih itu? Ini karya lontar aku yang baru aku buat kemarin. Oh, H-1. Iya. Wih, tunjukin dulu dong ke kamera. Ini dia. Karya ini aku buat kemarin dengan judul Puputan Badung. Oh, Puputan Badung. Gimana sih itu ceritanya? Jadi cerita dari Puputan Badung ini berawal dari pasukan Belanda yang berlabuh di Pantai Sanur. Oh. Singkatnya, saat itu pasukan Belanda meminta ganti rugi kepada Raja Badung karena pasukan Belanda itu mengira bahwa Raja Badung telah merampas atau mencuri barang-barang dari kapal pasukan Belanda. Tapi Raja Badung itu tidak mau ganti rugi dan lebih memilih untuk perang. Tapi di perang itu Raja Badung kalah. Walaupun kalah, ada inti sari atau pesan yang bisa kita ambil bahwa pada saat itu semangat juang dari masyarakat pasukan Badung itu sangat-sangat semangat atau kuat ya untuk mengusir dan melawan para penjajahan Belanda saat itu. Oh, gitu. Kok bisa memilih untuk ngambil tema itu? Karena bingung sih mau ngambil tema apa, jadi yang simpel aja dan kebetulan punya teksnya. Oh, itu berapa jam buatnya? Kurang lebih 2 sampai 2,5 jam. Kalau kalian mau lomba atau gimana, itu pasti ada latihan dulu kan? Itu kalian lihat latihan tiap hari gitu sebelum lomba? 24/7 atau ya gimana jadwal latihannya sebelum lomba? Kalau aku pribadi itu setiap hari. Tiap hari? Ya, kalau di Persenijar kemarin aku latihan kurang lebih 1 minggu bersama 3 teman aku yang lainnya dan juga dibina oleh pembina aku sendiri yaitu Pak Nuriano, salah satu guru aktif di SMK Negeri 1 Denpasar. Kalau untuk Sastra,
Tuh aku lihat sering lari itu tiap hari. Kalau saya untuk latihannya biasanya hanya mengambil 6 hari aja, tapi dalam 6 hari tersebut kita latihan 2 kali sehari, pagi sama sore. Kalau sebelum Porjar tuh lebih ribet nggak latihannya? Enggak, justru lebih gampang karena dapat dispen atau apa itu kan lebih mempermudah untuk kita. Waktunya lebih gampang diatur juga jadinya. Pernah nggak sih kalian pas latihan itu ngerasa capek kayak membandingin diri kalian tuh sama orang lain? Aduh mereka istirahat, aku latihan nih gitu. Pernah nggak ngerasa capek gitu? Kalau capek pasti ada, tapi untuk membandingin diri sama orang lain itu enggak, karena kan porsinya beda-beda ya. Dan juga kita tuh atlet dan artis pasti beda dan pasti sama-sama capek juga saat latihan. Kalau untuk sastra? Kalau saya capek sih enggak sih. Wih, keren nih. Karena udah pede aja soalnya. Akhirnya ngeraih apa? Emas ya? Ya, emas. Wih, keren banget. Terus tuh orang yang sering ngedukung kalian untuk ikut lomba itu siapa? Yang selain orang tua? Pastinya orang tua. Orang tua pasti support, support lain pasti dari pembina ya, pembina, teman-teman dan juga guru-guru. Kalau untuk sastra? Kalau Dari pacar ada nggak nih? wis, pacar ya ada. Tapi untuk support Astenggara masih ada dari orang tua, Pastinya. dari sekolah, sama pelatih dan juga teman-teman yang lain ya yang mendoakan. Wih, keren. Kalau pas kalian bertanding itu apa sih yang kalian paling ingat, momen apa yang paling kalian ingat pas bertanding? Momen paling diingat pasti deg-degannya ya, karena kalau kita di Nurat Lontar itu antara bersaing sama teman-teman juga, tapi juga bersaing dengan waktu 1,5 jam. Dengan kita itu harus bisa tuntas nulis, tapi tulisannya itu harus bagus, waktunya tepat dan kita juga tuntas. Jadi itu sih. Nggak ngebeter tuh tangannya waktu nulis? Enggak, karena udah di sekolah juga latihannya pakai waktu. Oh, berarti sudah terlatih. Iya. Keren. Kalau untuk sastra gimana? Apa yang paling diingat? Mungkin ada yang jatuh gitu atau kejadian mistis gitu? Enggak, mistis enggak. Cuman yang paling diingat sih waktu Porjar itu Ya, saat bertanding. apa ya? Nggak ada yang wow banget sih sebenarnya. Cuman kaget aja bisa ngalahin yang senior-senior itu kan. Kan Oh, saya ada juga masih junior di sini. Oh, Baru- yang senior tuh kelas berapa? Untuk sekarang dari SMK dia juga SMK 1. Sekarang udah kelas 3, udah tamat ya harusnya. Oh, jadi kalian barengan gitu lombanya? Barengan. Itu deg-degan tuh, bener. Karena dia udah sering menang, saya baru. Wih, keren. Di balik kesuksesan kalian nih, pernah nggak kalian merasa gagal? Kayak kurang memuaskan gitu loh hasil yang kalian buat gitu. Pernah nggak? Pernah gagal, pasti pernah. Waktu SMP ini Porsnijar aku yang ketiga kali. Di SMP aku ikut Porsnijar 2 kali di kategori yang sama, Nurat Lontar, dan dua-duanya itu gagal. Tapi nggak pernah menyerah, terus Nggak, coba. karena emang udah suka di bidang itu dan juga udah dijadiin hobi. Bagus nih untuk inspirasi. Untuk sastra gimana? Pernah nggak merasa gagal? Kamu kan juara terus nih. Untuk merasa gagalnya sih untuk ketika lomba belum pernah. Waktu latihan mungkin pernah merasa gagal ya. Karena di Denpasar ini peminat dari lomba kategori saya ini lumayan sedikit jadinya. Nggak terlalu rame lah. Dia kompetitor itu lebih sedikit ya. Oh, Sudah bersyukur aja jadi. keren. Oke. Gagal sih belum pernah. Kalau misal nih sastra, kan kamu dapat juara nih. Ya. Terus tuh ada orang bilang apa namanya tuh hoki doang tuh, gimana reaksimu? Hoki doang. Nah itu tuh. Di dunia ini nggak ada yang hoki udah kesetting soalnya. Nggak, gimana reaksimu kalau misal ada orang yang julitin kamu kayak gitu? Ya kalau dijulitin gitu sih Pastinya cuek aja, tapi Cuek kayak perasaan aja. aslimu tuh gimana gitu loh. cuek aja sih. Kalau perasaan sih nggak begitu ya. Juga yang ngejelekin kan emang udah dari di bawah kita gitu loh. Wih, Standarnya kita oke. Nah, barengan ya jawabnya. Kalian bangga nggak bisa membawa nama baik Skensa? Bangga. Enggak. Bangga nggak? Yakinin? Bangga. Oke. Nah, sebelum kita akhiri itu, untuk pesan nih untuk adik-adik yang bakal ikut Porsnijar, ada nggak dari kalian yang baru mau ikut Porsnijar nih tapi bingung? Intinya semangat. Sebelum ikut itu cari dulu passion kalian di mana yang kalian sukai, lalu tekuni, fokus di sana. Kalau nggak suka berhenti, kalau suka lanjutin terus. Benar. Intinya semangat, jangan pernah menyerah. Kalau dari sastra?
intinya semangat. Kalau kalian sudah punya cabang atau masih nyari, ya semangat nyari. Nanti yang penting ingat makan sama ingat tidur aja kan. Oke, benar. Nah, tegang nggak kalian sekarang? Oke, dikit. Oke, terima kasih ya untuk narasumber udah mau mengikuti podcast kali ini. Mohon maaf ya udah ganggu waktu libur kalian. Terima kasih juga untuk para penonton yang sudah menonton sampai akhir video. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata dari kami atau hal dari kami yang membuat kalian tersinggung. Kami mohon maaf. And once again, thank you and have a nice day. Terus yang untuk tingkat internasional itu katanya dapat hadiah besar banget gitu. Internasional lagi. Pasti besar banget. Caru. Kan dari ke provinsi dulu ke nasional. Ya. Di nasional lu tanding gitu. Di nasional udah lumayan banget. Nasional baru dapat 1 2 3. Oh. Tapi kalau di provinsi juga nggak dapat juara juga tetap dapat kok. Nggak dapat juara tetap dapat. Tetap dapat. Bagus. Uang Latihan. saku uang latihan. Di kontrak lah sudah. Kayaknya mudah banget tuh ngambilnya. Udah banget kelihatannya. Udah kelihatan ya. Udah ngambilnya, latihannya nggak. Nerimanya tuh oh iya. Itu kan nanti dia bawa lahir tuh udah pasti. Dari apa? Sprinter udah pasti dari lahir. Kayak udah dianugerahi tuh. Oh, daya tahan gitu. Enggak, kecepatannya dia. Cepet banget. Sprint udah dari lahir tuh. Gimana ya dibandingin misalnya nih, ada orang awam. Kalau dia udah latihan 2 tahun 3 tahun dibandingin sama orang yang emang genetinya kencang, tetap dia menang. Yang genetik kencang itu udah nggak bisa. Kayak udah punya bakat gitu ya. Udah makan. Iya. Nggak bisa diubah. Pasti. Ih sayang banget kalau nggak nemu passionnya tuh jadi nggak ada. Pintar-pintar nyari passion. Iya, harus pintar di mana kita Definisi mencoba semuanya Ya, ya. harus dicoba sih. suka. Benar, seni aku juga Kalau emang nggak cocok ya udah gitu. Bisa tinggal. nari. Oh, nari. Sih benar. Mau belajar Berarti emang yang paling cocok tuh lontar ya. Iya. Oke. Tapi serius itu kenapa sih kamu buatnya? Kok bisa sih Hamin 1 selesai gitu loh? Itu ada satu aku buat kemarin juga. Ya ampun. Berapa jam buatnya? Dari jam 4 sampai jam 10 malam. Cantik banget gitu tulisannya. Ada tebal tipisnya gitu. Coba aku yang buat nggak ada mau kayak gini. Aduh. Latihan dari SMP berarti. SMP. Lontarnya tuh? Iya. SMP semester 2. Kalau lomba-lomba di daerah tuh pernah nggak kayak di Banjar atau di? Nah, Oh nggak pernah. kemarin lebih aktif di SMK waktu itu lomba di Udayana, di UMI. Di mana lagi ya? UMI, Udayana. Waktu itu sempat mundurin diri juga dari lomba karena sakit. Karena sakit. Habis itu di mana ya? Lagi Udayana, UMI. Itu aja yang kayak ada sih lagi. Iya sayang banget ngundurin diri. Ya karena sakit jadi digantiin temanku. Oh. Reaksi pembina gimana tuh? Kaget. Oh, pasti. Dia juga membina aku. Kaget. Makan apa nih? Makan pedas-pedas pasti ya. Makan pop mie dicampur roti. Apa? Pop mie dicampur. Nih tanya sastra apa pola makannya gitu sebelum lomba. Pasti sayur kebanyakan nih. Hampar semua tuh, nggak ada rasa. Sumpah. Garam sedikit pun nggak ada. Garam ada wajib. Oh ya, berarti nggak terlalu lama. No minyak. Gara-gara minyak. Ayam rebus kayak gitu. Nah dipanggang tuh benar-benar kering tuh. Salad. Kalau wih seret luar biasa. Kayak aku kalau makan dada ayam tuh ayam dipanggang tuh kan dimakan dulu. Kayak nggak bisa telan tuh pakai air itu dipaksa. Nggak ada waktunya kan pas makan? Mending